Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan melanjutkan mempresentasikan tentang tugas praktikum dasar sistem kontrol yang sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu dasar sistem kontrol yang ke-11. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kontrol PID dengan MATLAB ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian kontrol PID menggunakan Copilot AI Agent nih. Jadi kita nanti membuat UI buat kita interface untuk gimana cara supaya kita langsung bisa mengontrol PID tersebut gitu. Jadi supaya lebih mudah kita membuat UI interface-nya itu. Nah, kita langsung lanjut aja ke slide selanjutnya. Nah, di project kita kali ini membuat UI kita membutuhkan dua. Nah, sebenarnya di sini bisa ada opsi ya, 3 opsi. Kita pakai VS Code plus cursor, atau ada 2 opsi, kita pakai VS Code plus cursor, atau kita menggunakan WinSource, yang dimana WinSource sama cursor ini sebagai generate AI-nya itu ya. Nah, cuman di sini karena saya dari awal sudah menggunakan cursor, maka saya akan mempresentasikan kursornya saja. Untuk WinSource-nya tidak ya, karena tidak saya pakai. Jadi sini kita baca dulu penjelasannya VS Code plus cursor. Nah, Visual Studio Code itu merupakan kode editor yang digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama karena ringan, fleksibel, dan mendukung banyak ekstensi pemrograman. Nah, lalu cursor adalah editor berbasis VS Code. Nah, jadi cursor ini sudah ada basis VS Code-nya, jadi seperti itu. Yang dilengkapi dengan AI Assistant untuk membantu penulisan, modifikasi, dan penelusuran kode secara kontekstual. Dengan kursor, pengembang dapat mempercepat proses coding melalui code suggestion, refactoring, dan debugging dengan bantuan AI, tanpa mengubah alur kerja pemrograman konvensional. Kombinasi VS Code dan kursor meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengembangan, terutama pada proyek yang melibatkan UI dan integrasi sistem kontrol. Lalu di sini kita menggunakan 2 bahasa pemrograman ya. Yang jelas untuk UI itu pasti kita menggunakan Python, yang dimana Python ini sudah merupakan bahasa yang sangat terkenal ya, dan cukup mudah untuk kita gunakan ya, tidak sesulit bahasa C, bahasa JavaScript, dan lain-lain. Lalu yang kedua, untuk kita mengcoding motor DC Arduino-nya, itu kita menggunakan Arduino IDE. Jadi nanti kita bisa mengendaratkan program Arduino di dalam VS Code. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Lalu bisa kita kopaskan ke Arduino IDE atau kita upload dengan VS Code juga bisa. Nah, di sini kita menjelaskan tentang AI Agent Copilot nya, sebagai dia adalah peran utama dalam project kita kali ini. Jadi AI Agent Copilot adalah sistem berbasis kecerdasan buatan yang terintegrasi dalam editor code untuk membantu pengembangan perangkat lunak. Copilot bekerja dengan menganalisis konteks kode yang sedang ditulis, lalu memberikan saran berupa auto completion, potongan kode, atau contoh implementasi yang relevan. Perannya adalah meningkatkan efisiensi produktivitas pengembangan dengan mengurangi waktu penulisan kode dan kesalahan sintaks, namun tetap bergantung pada pemahaman logika dan keputusan teknis dari pengguna. Jadi kita menggunakan AI Agent Copilot ini sebagai ibaratnya alat atau tools untuk mempercepat kita dalam membuat UI dan mempercepat kita dalam pengecekan kode semisal ada error di suatu bagian kode, seperti itu. Kita next. Nah, di sini kita menjelaskan platform I/O. Karena apa? Karena kan tadi saya sudah bilang ada 2 opsi untuk mengupload program Arduino ke hardware ya kan, Arduino motor DC-nya. Nah, opsi yang pertama itu kita bisa mengcopy kode yang dari VS Code lalu kita masukkan ke Arduino IDE. Namun di sini kita juga bisa menggunakan platform IDE, yaitu sebuah ekstensi di VS Code yang dimana kita tinggal menginstal, lalu kita membuat project baru, lalu kita tinggal mengimportkan file yang
Ino itu yang kita generate dengan AI agent, import ke dalam ekstensi platform IDE, lalu bisa langsung kita run atau kita upload ke Arduino-nya hardware seperti itu. Lalu kita jelaskan dulu, platform I/O adalah platform pengembangan berbasis Visual Studio Code yang digunakan untuk pemrograman sistem embedded dan microcontroller. Platform ini menyediakan manajemen library, konfigurasi board, serta proses build dan upload terintegrasi dalam satu lingkungan kerja. Dengan platform I/O, pengembangan firmware menjadi lebih terstruktur, portable, dan efisien dibandingkan penggunaan IDE konvensional, terutama untuk proyek microcontroller seperti Arduino dan ESP. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut aja ke video tutorial bagaimana caranya kita menginstal kursor, lalu kita menginstal Visual Studio Code yang belum menginstal, lalu kita menginstal ekstensi Copilot, GitHub Copilot, lalu kita menginstal ekstensi juga platform I/O. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam website kursor. Nah, di sini kalian bisa nanti linknya saya kasih di deskripsi untuk link download. Nah, di sini kalian bisa mendownload kursor atau kalian bisa juga cari di Google ya, di Google Chrome, ketik aja kursor download. Di sini akan muncul seperti ini. Nah, lalu kalian pilih sistemnya. Nah, untuk sistem saya tuh Windows x64 system. Jadi karena saya sudah download, nah jadi saya tidak mendownloadnya dulu. Ini untuk tutorial kalian ya, kalian tinggal klik ini lalu nanti tinggal diinstal dan ikutin saja instruksi penginstalannya. Lalu untuk VS Code juga sama. Untuk Windows kita tinggal download di Windows ini, klik download, lalu untuk nanti hasil filenya tinggal kalian install, kalian buka, install, lalu ikuti saja langkah-langkah instalasinya ya. Oke, kita langsung mencontohkan gimana caranya supaya kita bisa mengupload ini ya. Kita upload ke dalam Arduino ya, kita upload ke hardware, upload ke hardware Arduino dengan menggunakan platform I/O extensionnya. Nah, di sini kita sudah download ekstensi platform I/O-nya. Di sini akan muncul logo alien ini. Lalu kita create new project. Sini new project. Project name kita kasih aja Arduino PID. Lalu sini kita boardnya kita pilih Arduino Mega 2560 yang ini. Lalu kita kalau sudah finish, kita tunggu. Oke, di sini sudah muncul platform ininya ini. Kita tunggu dulu sampai loading dulu. Oke, sudah terload ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka file Arduino ini bisa diupload. Nah, ini akan muncul upload atau build atau test atau dan clean seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita upload ke dalam hardware Arduino seperti itu. Oke, untuk video pengetesan GUI dan video pengetesan program PID Arduino-nya nanti kita tampilkan ya. Untuk pengetesan GUI-nya di sini saya sudah ada GUI-nya sebenarnya. Yang ini. Nah, nanti kita akan tes kode GUI ini apakah berjalan dengan baik, lalu program Arduino juga apakah berjalan dengan baik ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke videonya. Oke, di sini kita akan lanjut mempraktikkan gimana cara kerja kita memonitor kontrol PID pada motor DC Arduino dengan Arduino Mega 2560. Nah, yang pertama kita setelah penjelasan tentang tata cara untuk membuat dan men-setting VS Code supaya bisa muncul agent AI seperti sini.
Nah, kita sekarang ingin mencoba untuk menjalankan file yang sudah selesai dibuat dan di-generate oleh engine AI yang sesuai dengan prompt yang kita mau untuk sebagai GUI mengontrol motor DC Arduino. Nah, di sini ada file GUI PID monitor, lalu di sebelah kiri sini ada file untuk Arduino. Jadi nanti kita upload Arduino-nya melalui Arduino IDE. Bisa menggunakan platform I/O di sini juga. Nanti kita akan set juga caranya supaya bisa ada platform I/O. Lalu pertama kita jalankan dulu untuk GUI monitor ini. Kita run. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya untuk GUI-nya bentuk seperti ini. Oke, kita close dulu. Saya kasih penjelasan dulu. Di sini tersedia untuk COM untuk pemilihan portnya. Di sini untuk refresh untuk merefresh COM mana yang bisa terkoneksi dan tidak. Lalu bisa sini connect. Di sini bisa dilihat jika Anda ragu sudah terkonek atau belum. Di sini terlihat status disconnect, berarti belum terkonekkan. Cara connect-nya tinggal kita klik connect, maka dia akan status connected. Nah, kalau kita mau disconnect tinggal klik lagi. Dan seperti itu. Oke, lalu di bagian bawah sini ada panel sistem control. Di sini merupakan mode ya. Nah, di sini mode speed control, lalu nanti yang kedua ada mode position control. Nah, di sini ada start and stop. Start and stop ini tidak bisa ditekan kecuali ini sudah di connect. Nah, ini baru bisa ditekan. Oke, di sini ada clear graph untuk membersihkan grafik, save image untuk mengambil screenshot data, save Excel untuk mengambil table data. Nah, sini test data untuk mengetes garis grafik dan reset position untuk mengembalikan posisi ke 0. Lalu di sini kita lihat lagi di bagian grafik control. Di sini saya kontrol ininya ya, grafiknya. Jadi saya bisa memilih grafik speed monitor atau grafik PID komponen yang bawah sini. Saya pilih lalu saya atur untuk ukuran Ymin dan Ymax-nya seperti itu. Di sini pertama nanti kita atur ya. Saya jelaskan dulu. Di sini ada zoom in dan zoom out. Jadi kalau misal mau zoom in atau zoom out tinggal klik ini. Lalu di sini ada reset untuk mereset default seperti ini. Lalu ini ada restart motor. Restart motor ini sebenarnya tidak berguna ya, cuman karena sudah terlanjur ditambahkan jadi ya sudah, saya jelaskan dulu restart motor ini untuk supaya kita tidak usah menekan start dan stop berkali-kali. Jadi semisal kita mau ganti data lalu kita mau mulai ulang motor tersebut, kita tinggal klik restart motor. Oke, itu terus di sini ada set point ya. Di sini kita menggunakan slider, bisa ke kanan dan ke kiri di sini. Nah, kanan dan kiri ya. Untuk maksimalnya di 100, namun kita untuk di bagian speed control kita maksimalkan di angka 50 sampai 60 karena bergantung dengan PWM PID-nya yang output. Lalu di sini ada PID parameter, ada KP, KI dan KD dengan slider. Lalu di sini ada apply parameter. Nah, di sini saya menggunakan tombol ini supaya saat saya men-setting KP, KI, KD, grafik tidak langsung berubah seperti itu. Jadi grafik akan berubah saat saya apply parameter, mengupdate datanya. Lalu di sini ada MA filter. Lalu di sini ada low pass filter juga, enable LPF. Ada time sampling itu. Lalu di bagian bawah kiri sini itu merupakan tampilan dari semua variabel nilainya ya. Di sini ada set point, lalu ada speed raw, speed MA, speed LPF, speed per second, position, error, lalu parameter P, I dan D, lalu PID output, lalu parameter KP, KI dan KD gitu. Oke, untuk cara menjalankannya, kita pertama upload dulu untuk program Arduino-nya. Nah, sini kita pergi ke aplikasi Arduino IDE.
Nah, di sini sudah saya pastekan untuk programnya Arduino IDE. Nah, di sini kita tinggal menguploadnya saja. Untuk COM dan serialnya, seri Arduino-nya disesuaikan saja. Di sini saya langsung upload. Kita tunggu. Nah, sebelum kita masuk ke GUI, kita harus tes untuk serial monitornya. Apakah data dari RxTx dari Arduino ini terkirim seperti itu. Jadi di sini sudah diberikan program supaya Arduino ini bisa mengirim data. Nah, sini serial begin, kita cek untuk datanya di serial itu apakah muncul. Kita klik ini serial monitor. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini semuanya muncul ya dari speed. Di sini modenya speed. Lalu di sini set point, raw speed, MA, LPF, speed per second. Lalu variabel P, ID, output PID, lalu error. Nah, berarti sini sudah lengkap ya. Lalu kalau sudah lengkap seperti ini, kita bisa close ini. Lalu kita pergi ke GUI. Nah, kita pergi ke program VS Code ini, lalu kita bisa memulai menjalankan kode GUI-nya. Kita run. Nah, di sini sudah bisa terlihat. Langsung saja untuk COM-nya kita refresh dulu. Oke, COM 12, lalu kita connect. Nah, di sini status sudah berhasil connect ya dengan Arduino-nya. Di sini kita menggunakan mode speed dulu ya, yang pertama. Lalu di sini untuk monitor speed, saya mau atur ini menjadi -70, Y-min-nya, lalu Y-max-nya menjadi 120. Oke, kalau sudah di sini set point-nya kita buat 0, KP, KI dan KD kita buat 0 juga. Lalu di sini MA filternya kita langsung buat saja 0,09. Fungsinya untuk apa? Untuk memperhalus filter. Oke. Lalu di sini kita bisa lihat di bagian bawah sini, nanti kita akan menampilkan nilai-nilai yang tampil di sini. Oke, kalau sudah, langsung kita start. Nah, bisa dilihat di dalam grafik sini, karena kita set point-nya masih 0, sini masih steady 0, dan motor DC belum bergerak seperti itu. Oke. Kalau sekarang kita coba untuk ganti set point ke angka bebas, terserah. Nah, karena range untuk mode speed ini maksimal set point-nya di angka 60 dan minimal di angka -60, maka di sini saya ambil angka tengahnya saja, 30 atau 40. Nanti kita coba dua-duanya, 30 dan 40. Oke, kita edit dulu jadi 30 set point. Nah, oke. Di sini bisa kita lihat untuk grafiknya sudah bergerak ya. Nah, di sini grafiknya sudah mulai menanjak, bergerak. Oke. Kita atur lagi -70. Nah, di sini data yang penting yang akan kita ambil itu data grafik dari speed low pulse filter. Nah, untuk data speed per second nanti kita bisa melihatnya di bagian sini, karena speed per second itu rumusnya itu adalah low pass filter dikali 10. Nah, lalu di sini kita speed raw-nya kita tidak usah, speed MA-nya tidak usah, lalu speed LPF dan speed per second saja. Oke, di sini dia hampir menyentuh set point. Nah, kita cek errornya itu sebesar 1, ya kan, di range 2 sampai 1,5 errornya, karena kita belum menambahkan variabel KP, KI dan KD. Nah, bagaimana responnya kalau kita tambahkan KP 10 lalu kita apply parameter? Oke, di sini sepertinya speed per second-nya ini sangat-sangat osilasi ya. Kita fokus untuk melihat speed LPF-nya saja. Nah, di sini bisa kita lihat saat kita memberi variabel P, di sini
harga di sini grafik langsung menunjukkan osilasinya. Namun di sini dia belum mengejar set point. Nah, supaya dia mengejar set point, kita buat kita masukkan nilai integralnya 10. Lalu kalau sudah, kita apply. Nah, bisa kita lihat saat kita memasukkan nilai integral KI, dia akan mengejar set point-nya, karena KI itu fungsinya untuk mengejar set point, KP untuk osilasi, dan KD itu untuk mengurangi overshoot itu. Nah, di sini bisa kita lihat dia langsung mencapai set point-nya, dan kita bisa lihat errornya itu hampir tidak menyentuh 1 WM, 0,0 di bawah 1. Oke. Nah, supaya lebih steady, kita bisa atur sesuai kemauan masing-masing untuk KI-nya. Di sini saya sudah menemukan formula untuk KI itu di 15. Lalu untuk KD itu di sekitar 0,5. 0, ya, 0,5. Oke, kalau sudah, kita apply parameter. Nah, di sini bisa kita lihat dia langsung berosilasi, ya kan? Lalu tidak terjadi overshoot karena ada derivatif. Di bagian sini juga PID-nya terlihat. Lalu di sini mengejar set point karena ada I. Nah, untuk variabel grafik PID ini cuman sebagai penanda ya kalau nilai PID-nya itu sudah diinputkan. Nah, untuk PID summary ini bisa kita lihat juga terjadi osilasi seperti itu. Oke, di sini kita akan melihat errornya. Errornya juga berada di sekitaran 0,1, 0,2. Tidak sampai 0,1. Tidak sampai 1. Maaf. Nah, bagaimana kalau kita coba ganti set point-nya? Sekarang plus kan 30. Coba kita ganti ke minus 40. Nah, lihat grafik akan turun, osilasi, lalu variabel KI akan mengejar set point, akan menstabilkan dan mengejar set point seperti itu. Nah, lalu seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Untuk set point-nya itu minus 40 dan speed raw-nya itu di minus 40, speed EMA-nya di minus 40, speed LPF minus 40, dan speed per second-nya sekitar minus 410. Karena itu sama dengan speed LPF dikali speed per second, dikali 10, jadinya speed per second seperti itu. Oke, di sini errornya sudah aman di bawah 1. Lalu kita coba ganti ke 0. Nah, di sini bisa kita lihat osilasi, lalu derivatif yang mengatur untuk overshoot-nya, lalu integral mengejar set point. Nah, langsung berakhir steady. Seperti itu. Oke, kita save image. Oke, kita buat new folder, data PID speed, data PID. Oke, kita open, kita kasih nama data speed. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mode posisi. Pertama kita stop dulu. Untuk settingannya kurang lebih sama. Mungkin di sini kita akan perlebar lagi minus 100. Kalau di sini adalah sini ada 250. Ini tidak 100 ya, minus 150. Oke. Lalu untuk set point-nya itu kita buat maksimal. Lalu untuk KP, KI, dan KD saya sudah menemukan formula. Jadi saya langsung memasukkan nilainya. Di sini 0,2, di sini 0,7, dan untuk KD kita mencoba untuk 0 dan 0,1 ya. Pertama kita coba dulu di 0. Oke, saya kira sini sudah siap. Mari kita run. Mari kita start untuk mode, saya lupa ganti mode posisi nih ya.
Jangan lupa untuk mode posisi di sini kita lihat ini ada checkbox mode posisi, kita klik supaya muncul mode posisi. Lalu untuk speed LPF bisa kalian hilangkan saja karena kita tidak memakai mode speed seperti itu. Oke, kalau sudah kita bisa start. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini sangat berosilasi ya. Nah, kenapa? Padahal kan tadi PID-nya sudah dimasukkan gitu. Belum ya, karena di sini saya belum mengaktifkan apply parameter. Kalau saya mengklik apply parameter, nah dia akan langsung cenderung lebih stabil ya, tidak terlalu osilasi, dan untuk nilai errornya pun tuh, nilai errornya pun bahkan 0 gitu. Lalu untuk set point ini coba kita ganti, semisal kita mau set pointnya di 50. Nah, bisa kita lihat dia osilasi lalu mengejar set point. Lalu saat sudah mencapai set point, motor akan berhenti. Terbukti dari mana? PID summary sini akan mencapai 0. Kita bisa lihat juga buktinya di sini, speed raw-nya 0, speed LPF 0, 0, dan yang muncul hanya variabel posisi. Kenapa di sini 45 sedangkan set point-nya 50? Karena di sini saya mengambil range 5 basis point, 5 pulse, karena sebagai stabilizer ya, supaya lebih stabil seperti itu. Oke, di sini oke, sudah cukup. Di sini mungkin saya coba untuk 0,1. Lalu kita apply. Nah, kalau belum ada respon, kita ganti set point. Nah, sini terlalu kecil, coba kita ganti lagi 100. Nah, situ bisa kita lihat. Nah, posisinya langsung mengunci ya. Saat sudah mencapai set point posisinya, untuk variabel posisi dia langsung berhenti motornya seperti itu. Nah, ini dan ini. Oke, sekian untuk praktikum ke-11 ya, praktikum ke-13 tugas 11 dasar sistem kontrol menggunakan AI agent mengontrol PID motor DC Arduino. Oke, sekiranya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya menambahkan penjelasan untuk cara mengupload kode Arduino dari VS Code menggunakan platform I/O. Pertama itu sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan, sebenarnya supaya lebih jelas lagi. Sini kita tinggal buat atau import Arduino project. Nah, nanti kita pilih file Arduino-nya. Lalu semisal sudah import, kalian bisa buka file Arduino kalian kayak gini. Nah, kan di sini harus tampil PIO Home ini, platform I/O Home ini harus tampil di tab atas ini. Lalu kalian bisa melakukan upload di sini ya. Ada build, upload, test, dan clean. Itu kalian bisa melakukan upload, lalu compile juga. Nah, di sini untuk saya jelaskan lebih secara singkat ya, untuk program Arduino ini kita pakai parameter beberapa, itu ada KP, KI, dan KD menggunakan float supaya bisa koma. Lalu ada float KP position. Lalu ada di sini untuk konstanta integer pin motor ya, motor DC encoder T, CW dan CCW. Lalu ada konstanta encodernya, pin encodernya itu di 2 dan 3. Lalu di sini kita menggunakan bool, variabel bool untuk jadi motor running itu false atau true seperti itu. Jadi true atau false saja. Lalu di sini kebanyakan kita menggunakan float karena menggunakan spesifik nilai ya, koma. Lalu di sini pada void setup kita men-setup pinnya. Lalu pada void loop di sini kita mengatur untuk kontrol PID-nya seperti itu. Terus sini ada fix position control lagi. Oke, nah kalau semisal ngetes upload, kalian bisa tidak perlu yang ini, atau saya tes dulu untuk kode sederhana untuk tes encoder di sini. Otomatis motor akan berjalan setelah diupload. Nah, cara upload itu seperti ini. Pertama, kalian bisa build dulu lalu upload, atau kalian langsung upload juga bisa. Kalau saya tampilkan dulu build.
Kita contohkan dulu bagaimana di build-nya. Nah, setelah di build seperti ini, kalian bisa langsung upload saja. Sini kita lihat, dia akan mencari portnya otomatis. Kita colokkan. Oh, di sini comnya belum ada. Lalu kita coba upload ulang. Ini bisa kita lihat comnya udah ketemu ya, com 15. Lalu sini di-upload semua 100% dan sukses. Nah, bisa kita lihat motornya bergerak. Nah, untuk tampilan motornya itu nanti saya tampilkan di layar sini. Oke, sekiranya untuk tugas 11 penjelasan Arduino sebagai revisinya seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.